sama dengan Emir Panangkuan. Halo Emir. Halo Mas Ber, sorry tadi ada sedikit technical problem. Oke, nggak apa-apa. Dan Emir, sekarang aku banyak lihat kamu nih di TikTok, di Reels, di Explore, di YouTube. Wah, aku senang banget nih Emir yang dulu juga sempat di Sukor ya. Sekarang akhirnya menjadi edukator saham buat masyarakat luas. Mungkin bisa cerita sedikit ya, karena di sini banyak yang belum kenal Emir nih. Gimana ceritanya Emir ini bisa terjun di pasar saham dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang edukator saham yang benar-benar menjangkau, terutama generasi milenial dan Gen Z. Silakan, Emir. Oke, thank you Mas Ber dan thank you juga ya dari Ya. tim Sukor udah diundang untuk live-nya. Very honored untuk jadi guest speaker di live Sukor karena eh waktu itu aku di 2021 ya, waktu itu kan baru lulus kuliah ya ceritanya. Dan waktu itu juga masih bingung mau kemana arah hidup aku gitu kan. Soalnya Iya, ya background keluarga memang udah finance gitu kan, kakak juga kerjanya di sekuritas, papa juga ya begitulah. Jadi setiap hari juga pembahasannya ya nggak jauh-jauh dari dunia saham dan ekonomi gitu kan. ya, Jadinya waktu itu aku lagi mikir, itu tuh di titik hidup aku di mana harus decide apakah aku mau masuk capital market atau aku pengen ngejar passion aku waktu itu ya. Ya sampai sekarang sih passionnya ya. Sebenarnya waktu itu aku pengen banget jadi diver dan juga environmental conservationist gitu. Tapi ya. waktu itu kebetulan banget ketika aku lagi bingung, lagi cari-cari kerja juga, tiba-tiba aku dikabarin bahwa Mas Bernard ini pengen ketemu sama Papa gitu kan. Dan aku diajak Ya. lah waktu itu kita ke cafe ya di Ashta gitu kan. Cafe Kitsune, ingat banget saya. Betul, betul. Waktu itu juga ya aku nggak berekspektasi apa-apa. Cuma waktu itu tiba-tiba ditawarin untuk intern kan di Sukor ya. Waktu itu aku ditawarin untuk belajar gimana caranya transaksi pasar saham itu sebenarnya seperti apa. Dan aku juga mikirnya selagi aku nggak ada kerjaannya ya nggak ada ruginya juga kan ya. Apalagi ditawarin opportunity seperti itu kan nggak semua orang bisa mendapatkannya gitu. Jadi ya Yes. aku pikir why not dan alhamdulillah pas aku praktis ternyata teorinya itu beda banget sama praktikalnya gimana kan. Karena yang aku pikirin pas kuliah tuh cuman gila finance sih bosen banget sih. Ini nggak bisa sih kayak gini seumur hidup gitu kan. Cuma setelah nemuin trading, terima kasih untuk Mas Bernard udah Sama-sama, ngenalin aku Emir. ke dunia trading ya. Jadinya dari situ udah nggak pernah lepas lagi dan ya sampai sekarang alhamdulillah ya ada di titik sekarang gitu. Ya, senang banget juga lah Emir bisa mencapai titik sekarang. Tapi mungkin aku sekarang mau bahas mengenai perjalanan Emir trading nih. Dulu mungkin awal-awal ada saham yang beker, kemudian kalah banyak, kembali ke titik nol, akhirnya berjuang lagi. Bagaimana perjalanan tersebut hingga menemukan metode investasi atau trading yang paling cocok dengan Emir nih? Karena di sini tentu saja ada banyak orang yang ada nonton hari ini, trading style beda-beda, mungkin ingin mencari trading style yang cocok buat mereka. Silakan Emir. Iya, kalau untuk trading style itu sulit banget ya. Karena ini kan menurut aku sangat-sangat bergantung sama sifat dan karakter masing-masing orang. Jadi kalau Hmm, misalnya kan sekarang kan style aku momentum sama swing trading gitu ya. hmm, Dan ini belum tentu bisa diaplikasikan ke semua orang gitu. Ada yang lebih cocoknya ya. day trading, ada yang lebih cocoknya scalping, dan teman-teman aku pun juga banyak yang jago banget scalping, tapi kalau disuruh swing dia bingung gitu. Dan kalau misalnya Hmm, memang profitable scalping ya, mengapa harus dipaksa gitu kan? yes. Jadi Kalau Emir sendiri gimana nih? kalau aku Kita pengen momentum belajar. lah. Aku momentum dan Oke. swing trading kan. Dan aku itu mulai seriusin trading itu di tahun 2022 ya. 2000 Hmm, pertengahan 2022 lah. Jadi udah lumayan di pucuk Covid waktu itu. Jadi lumayan oke. pas bener-bener masuk gitu kan aku alhamdulillah aku selalu buka-bukaan. Waktu itu aku belajar saham itu, belajar trading Hmm, dananya itu disuntikin sama orang tua gitu. Jadi bukan oke. dari aku bisnis sendiri atau apa gitu. Ini
story aku bukan story from zero to hero. Aku selalu buka-bukaan bahwa aku disupport sama orang tua yang alhamdulillah sangat-sangat mencukupi gitu. Jadi Ya, dari situ tapi aku ngelihatnya bahwa ini adalah privilege aku untuk gagal. Karena nggak semua orang bisa gagal. Aku itu betul. punya kesempatan gagal berkali-kali dan aku bisa bangun berkali-kali juga gitu. Dimana posisi orang lain itu mungkin gak sama sama aku. Dimana banyak orang kalau misalnya gagal sekali udah dia pincang selamanya nggak bisa lari lagi gitu. Jadi itu Hmm. adalah sesuatu yang aku sangat-sangat grateful dan thankful juga. Dan untuk perjalanan sahamnya sendiri, of course di awal-awalnya nggak ada yang mudah ya. Di awal-awal itu aku rugi Porto itu minus 30 sampai 50% itu berkali-kali. Jadi berkali-kali aku Wow. Porto aku hancur gitu kan. Balikinnya juga udah susah banget karena kan kalau misalnya kita loss 50% itu untuk BEP aja harus beggar kan. Portonya harus naik 100% untuk BEP. Jadi dari situ ya aku beberapa kali gagal dimodalin lagi, sampai akhirnya dalam proses itu aku kerjaannya itu hampir setiap hari kerjanya baca buku, terus nimba ilmu, baca buku, cari-cari mentor online seperti apa, orang-orang paling sukses tuh belajarnya pakai metode apa gitu kan. Dan yang Ya. aku notice adalah trader-trader yang paling sukses di IHSG nggak tahu kenapa selalu metodenya adalah bid offer gitu. Jadi waktu itu aku lagi nyari-nyari semua influencer apakah ada yang mengajari cara analisa bid offer. Hmm. Dan waktu itu tiba-tiba ketemu Hengki Adinata. Dan waktu itu dia belum Oke. buka kelas ya posisinya ya. Jadi ya aku tungguin aja gitu kan sambil aku trading-trading sendiri, nyari ilmu sendiri. Terus ketemu Hengki, aku join kelasnya dan dari situlah baru yang aku bisa combine ilmu aku sendiri dengan ilmu Hengki dan alhamdulillah sekarang bisa cukup konsisten profitable. Jadi begitu kira-kira. Wow, luar biasa. Jadi si Emir ini seorang momentum trader tetapi pernah jatuh bangun. Tapi puji Tuhan waktu itu punya safe haven ya, punya papa, punya Yap. mama yang selalu support. Tapi saat ini juga dimentori atau punya mentor yaitu Hengki Adinata yang bikin Emir ini bisa grow banget. Bahkan aku ingat banget nih waktu kita makan siang di Kok Esku, kamu sangat optimis sama Bumi dan Dewa. Dan Ya. akhirnya beberapa saat sudahnya itu moncer gila-gilaan. Jadi wah ini Emir ini benar-benar waktu diskusi soal Bumi Dewa tentang kaitannya mengenai akumulasi segala macam momentum trading ini semua on point banget nih. Jadi mungkin bisa ceritain nggak kenapa waktu kita ketemu di Kok School kurang lebih 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, Emir call saham Dewa dan Bumi ke saya dan Kevin waktu itu. Oke, waktu itu posisi Bumi dan Dewa masih berapa ya? Kalau nggak salah kayak Dewanya sekitar 400 atau 500-an mungkin ya. Dan Ya, Buminya ya juga masih cukup rendah lah. Aku juga lupa exactly berapa kan. Cuma waktu ya, kurang lebih itu di bawah 200 lah conviction Mas aku Ian. 200 ya. Di bawah 200, di bawah 200. Di bawah Hmm. 200. Oke. Waktu itu Bumi. conviction aku datang dari gini. Pertama strategi aku itu kan selalu utilizing momentum ya. Dan aku selalu main di saham-saham yang rame. Jadi pertama yang aku notice adalah Bumi ini dan Dewa juga adalah dua grup yang udah dipandang lama, tapi ini kayak saham orang tua lah ibaratnya ya. Hmm. Kayak udah cukup berumur sahamnya, saking berumurnya jarang ada yang ngomongin gitu. Hmm. Dan dari Bumi dan Dewanya sendiri, walaupun ini aku sedikit ngomong fundamental, tapi jangan ditanya-tanya Ya, ya ya, teman-teman soalnya aku nggak ngerti fundamental. Aku ya, cuma ya, denger-denger dari ya keluarga, teman gitu-gitulah. ya. Jadi awalnya adalah of course screeningannya mulai dari money flow gitu kan. Akumulasinya itu lumayan anomali. Sahamnya dua-duanya tidurnya udah lumayan lama. Dua-duanya di sektor pertambangan dan komoditas gitu kan yang which Hmm. aku sangat-sangat bullish di 2026. Jadi masuk Hmm. gitu. Pertama dari situ dulu. Dan yang kedua volumenya itu udah mulai kebentuk ya.
Waktu Ya. itu pas masih walaupun harganya rendah, volumenya itu udah mensupport tesis aku bahwa Bumi dan Dewa ini masih panjang perjalanannya. Napasnya masih panjang Mhm. banget. Price actionnya masih sangat-sangat sehat. Setiap kali dia ada penurunan yang cukup tajam, pasti reboundnya itu relatif cepat gitu. Jadi nggak Mhm. pernah dia kebanting misalnya kayak 5% atau 10%, habis itu langsung tidur, nggak pernah rebound gitu kan. Nggak Ya. pernah seperti itu. Setiap kali dia turun cepat, naiknya juga equally cepat. Dengan volume juga gitu. Dan yang beliin juga bukan sepi retail gitu ya. Sepi banget broker-broker retailnya. Dominan asing dan juga smart money. Mhm. Dan itu juga ya kira-kira dari sisi money flow-nya begitu ya. Dan apalagi kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman, mereka kan lebih paham fundamental. Jadi aku suka minta pandangan mereka juga kan tentang Bumi Dewa. Mhm. Dan ternyata waktu itu aku find out bahwa yang pertama dari Bumi ini sekarang kan udah mau apa namanya dia diversifikasi ke segmen-segmen bisnis lainnya. Jadi nanti bukan batu bara doang gitu kan. Ya. Jadi of course dari keuangannya simpelnya ya akan membaik lah. Intinya begitu Mhm. aja gitu. Nomor dua yang kalau untuk Dewa, Dewa ini dia itu paling menarik adalah dari tambang gayonya, which is itu di sektor emas. Dan di Mhm. saat itu dan sampai sekarang pun aku juga masih sangat-sangat bullish dengan emas gitu kan. Dan kalau misalnya Dewa ini sekarang punya tambang gayo, di mana gayonya itu strukturnya akan ada di bawah Dewa. Jadinya Bumi dan Dewa ini sekarang megang semua komoditas yang menurut aku akan rally gitu ke depannya. Pas saat kita Ya. ngomong ya gitu kan. Menurut aku sini Ya. semua Waktu kita ngomong komoditas Bumi November dan ya, Dewa ya, ini, disclaimer. ya betul. Dan bener aja gitu kan. Harga-harga komoditasnya semuanya naiknya kayak orang gila. Jadi Mhm. secara fundamental oke, secara apa namanya komoditasnya ini aku bullish banget yang dipegang oleh Bumi Dewa. Lalu ada juga akumulasi oleh foreign smart money, retailnya keluar, price action bagus, volumenya ada, liquidity-nya besar. Lalu yang terakhir pemanisnya atau cherry on top-nya itu adalah ada cerita bahwa mengenai manajemennya gitu kan. Jadi kan Mhm. kabarnya kalau dibaca-baca ada kabar bahwa Salim akan masuk ke grup Bakri gitu. Jadi menurut aku dari segi manapun dilihatnya Bumi dan Dewa itu sangat-sangat menarik. Apalagi kita bisa masuknya gede, terserah mau masuk 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Mhm. Nggak akan ada yang marah gitu, nggak akan yang ngusir gitu. Bebas mau masuk berapapun. Oke, jadi ya Mhm. udah aku dengan tesis seperti itu sangat-sangat pede untuk all in Bumi dan Dewa pada saat itu gitu. Yes, luar biasa. Jadi ini salah satu success story dari Emir Parangkuan yang beliau ini juga belajar kaitannya mengenai momentum trading ya dari Bro Yes. Hengki Adinata. Halo Bro Hengki kalau di sini dan Emir ini saat ini ya udah mulai menggeluti dunia edukasi saham, terutama influence untuk Gen Z untuk melakukan investasi di pasar saham. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai makro nih dan juga kaitan mengenai IHSG. IHSG hari ini mencetak all time high di area 9.075 dan ada beberapa kali gejolak ya beberapa saat terakhir ini mulai dari kaitannya mengenai Venezuela, kemudian Iran, kemudian beberapa saat yang lalu ada beberapa saham yang sempat ARB terus ditarik lagi. Nah, pandangan Emir mengenai market dan IHSG saat ini nih seperti apa sih? Dan karena faktor apa IHSG bisa lumayan cukup volatile dalam beberapa hari terakhir dan udah mulai ada switching sektor nih. Saham-saham kaitannya mengenai konglomerasi banyak terkoreksi tapi hari ini banking flow-nya cukup besar. Silahkan Emir pandangannya. Oke, mungkin aku ceritain dari pandangan aku dulu kali ya. Kenapa IHSG bisa sevolatile ini menurut aku. Jadi yang pertama, indeks kita ini kan udah mencapai all time high ya. Dan saham-saham pun banyak juga yang udah mencetak all time high. Jadi secara rata-rata seharusnya orang-orang itu kebanyakan udah cuan luber lah bisa dibilang. Dan kalau aku cek waktu itu aku dikirimin sama siapa lupa datanya juga dapat dari mana aku lupa. Cuma ada grafik yang nunjukin bahwa margin retail itu tuh sekarang lagi berada di level all time high juga yang artinya kebanyakan orang-orang ini sekarang
posisinya lagi full margin gitu loh, atau full limit. Oke. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti kemarin, tiba-tiba kan itu sebenarnya yang ada dump di HSG di hari apa itu ya? Hari Selasa ya, apa hari Senin ya? Aku lupa. Ya, ya. Ya, Selasa. Ya Selasa ya. Dan itu kan sebenarnya disebabkan oleh pertama news bahwa Jerome Powell itu tiba-tiba diselidiki gitu kan, karena Mm-mm. eh, sebenarnya isu utamanya adalah tentang suku bunga gitu kan. Dan ini kan ya cukup unik lah ya, kayak kenapa Ya. tiba-tiba bisa Jerome Powell diselidiki gitu kan, karena Mm-mm. cuman nggak mau nurunin suku bunga. Intinya Ya. adalah ini highlight, ini tuh sangat-sangat meng-highlight bahwa sekarang saham-saham konglo ya, especially udah sangat fragile. Dan kalau misalnya ada suatu bad news, dan ini juga udah terbukti berkali-kali di mana ada peraturan MSCI. Waktu itu kan ada proposal ya tentang MSCI yang Ya. tentang free floatnya mau diubah. Dan itu Mm-mm. juga saham-saham konglo banyak yang langsung ARB gitu loh. Ya. Dan I think itu juga harus kita garis bawahin, artinya di kondisi sekarang saham-saham konglo itu udah sangat fragile, di mana satu percikan bad news aja tuh bisa langsung bikin longsor sahamnya. Dan Mm-mm. kenapa dia bisa longsornya cepet? Pertama itu karena tadi yang aku bilang ya, retail limit atau margin itu posisinya lagi ada di all time high. Jadi ketika dia turun, turunnya akan sangat kenceng, tapi equally naiknya juga akan kenceng karena yang nahanin di bawah itu tetap ada gitu. Nah, yang nahanin di bawah ini pertanyaannya siapa gitu kan. Kalau aku lihat-lihat kemarin, untungnya yang nahanin di bawah itu masih belum retail gitu kan. Masih bisa Oke. dibilang banyak, ada beberapa broker foreign, ada juga beberapa broker institusi gitu. Dari aku lihat dari size-nya juga gitu kan, yang nggak memungkinkan bahwa itu adalah size retail gitu. Jadi itu kita masih hoki ya menurut aku ya. Kalau Mm-mm. misalnya ketika kemarin crash-nya itu yang nadahin retail, menurut aku keesokan harinya itu akan masih akan ada peluang yang sangat besar untuk turun lagi. Tapi alhamdulillah sekarang bukan retail yang nadahin, dan justru beberapa waktu ke belakang ini aku kalau lihat-lihat justru marketnya udah mulai cukup strong lagi. Dan kalau ada teman-teman yang follow aku juga mungkin tahu ya, kalau aku sekarang itu posisinya lagi full cash. Karena Oke. setelah gejolak itu menurut aku masih berpegang teguh kepada prinsip all in or nothing aku gitu kan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar aku ngomong ya icip-icip deh dikit-dikit, jangan percaya itu aku icip-icip, ujung-ujungnya all in gitu kan. Jadi menurut Oke. aku untuk sekarang sebenarnya dengan tensi geopolitik itu nggak wise untuk all in full margin, itu nggak wise. Jadi Oke. aku udah dari minggu-minggu lalu pun aku udah bilang aku rencana untuk cut semua margin, semua limit aku bersihin. Lalu semua posisi itu aku pegang pakai cash aja. Dan terus tiba-tiba kebetulan eh, IHSG-nya nyelemnya cukup dalam waktu itu sampai 2,5%-an kan. Jadi Betul. dengan posisi aku yang cuman pakai cash itu, jadinya aku gitu panik. Dan ketika dia rebound, itu aku jadikan kesempatan untuk clear semua porto aku dan full cash gitu. Jadi untuk Oke. kedepannya, teman-teman ya, mungkin bisa dijadiin pelajaran kalau kemarin jantungan gitu. Kalau kemarin Ya, baru ya, dua ya. setengah persen jantungan gitu. Bayangin kalau misalnya IHSG-nya nggak recover 2,5% beneran, habis itu besoknya 2% lagi, 3% gitu kan. Apa yang Mm-mm. kalian rasakan gitu? Oke, jadi menurut pandangan Emir saat ini IHSG itu udah cukup volatile, terutama saham-saham Konglo yang banyak dipegang retail itu udah lumayan fragile ya, karena kenaikannya udah cukup tinggi, walaupun kemarin beruntung yang nampung adalah broker, broker institusi dan juga asing. Tetapi perlu ingat ya Emir ya, untuk money management bisa kurangin limit, kurangin margin yang biasanya teman-teman pakai. Kalau Bro Yap, Emir posisi full cash, kalau teman-teman saat ini masih punya saham, terutama yang full limit, pakai margin, kurangin porsi. Intinya seperti itu ya, Bro Emir ya, betul, betul. View aku untuk at least untuk short term ya, seperti itu sih. Iya. short term. Nah, ini yang menarik juga kaitannya mengenai MSCI ini.
MSCI akan diumumkan bentar lagi di pertengahan Februari. Dan pada akhir Januari nanti, terutama 30 Januari, MSCI akan memberikan pengumuman kaitan mengenai bagaimana aturan free float yang terbaru yang akan dipakai mulai di bulan Mei nanti. Kira-kira bagaimana pandangan Emir kaitan mengenai hal tersebut? Apakah ini salah satu uncertainty yang perlu kita waspadai sehingga kita juga harus kurangin porsi margin atau kurangin porsi saham kita sehingga kita punya cash? Betul banget, menurut aku. Tapi kalau misalnya itu kan peraturannya yang perlu kita garis bawahi adalah tentang perhitungan free float di kategori corporate and others kan. Dimana kalau Betul. misalnya free floatnya ini dipegang oleh PT corporate atau others, itu biasanya seperti investment funds atau mutual funds, itu akan di-exclude dari perhitungan free float MSCI gitu kan. Nah, waktu itu tuh aku juga udah banyak researchnya dari berbagai sekuritas. Kalau misalnya peraturan ini dipersetujui, nantinya itu akan ada outflow besar-besaran khususnya di saham Konglo, dan menurut aku sih dampaknya akan sangat-sangat signifikan ya. Apalagi sekarang itu real free float itu adalah sesuatu yang sensitif gitu. Karena Hmm. sangat-sangat susah ya untuk menghitung real free floatnya itu di sebuah saham seperti apa. Karena pertama, di bursa kita itu sekarang banyak misalnya yang pakai nomini gitu contohnya. Atau kayak kalau misalnya kayak saham-saham PAPP gitu kan. Udah berkali-kali brand itu mencoba untuk masuk MSCI, tapi ternyata setelah diselidiki lagi ada beberapa holdingnya yang juga punya Pak Prayogo, jadi itu di-exclude dari MSCI gitu kan. Jadi menurut aku ke depannya betul ada risk, sangat-sangat ada risk untuk saham-saham Konglo yang bergantung dengan MSCI inclusion ya. Itu sangat ada risk yang cukup besar. Tapi yang aku pengen bilang juga adalah seperti ini. Kalau misalnya emang betul peraturan tersebut akan dipersetujui, seharusnya akan ada reaksi dari broker-broker asing sebelum hal tersebut terjadi. Menurut aku sih seperti itu ya. Jadi sebelum Oke. ada announcement-nya, harusnya kita udah bisa ngelihat nih tanda-tandanya, mulai dari broker summary-nya, mulai dari bid offer-nya. Seharusnya akan udah kecium bau-bau amisnya ini akan jatuh gitu loh. Jadi ya semoga nggak akan kejadian, dan menurut aku sendiri peraturannya sedikit nggak make sense ya. Karena yang pertama yang bikin nggak make sense itu di bagian others-nya, dimana ini kan kalau mutual fund pegang barang itu artinya nggak akan dihitung ke free float-nya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak produk reksadana gitu beli saham, kalau misalnya dia ya of course reksadana kan size-nya gede ya, tapi itu kan belinya dari saham yang diperdagangkan di publik gitu. Dan sewaktu-waktu juga fund-nya pun bisa aja senantiasa tiba-tiba jualan atau beli 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 saham lain. Jadi seharusnya itu nggak, menurut aku nggak di-exclude dari perhitungan free float ya. Jadi Hmm. untuk teman-teman yang pegang saham-saham Konglo mungkin bisa diperhatikan juga sebelum pengumuman ini behavior asingnya itu seperti apa. Apakah mereka justru Ya. bullish ke saham-saham Konglonya atau mereka justru lebih waspada dan mereka outflow gitu. Ya, kita tugasnya sebagai retail kita tinggal ngikutin aja gitu sih. Oke, pokoknya kita sebelum tanggal 30 Januari nanti, ketika ada pengumuman peraturan, kemudian di mid Februari, kita harus mulai jaga-jaga nih. Perhatikan broker summary, bagaimana asing itu bergerak di saham-saham konglomerasi, terutama saham-saham yang diekspektasikan untuk masuk MSCI. Nah, kemudian Emir, di tahun 2026 ini selain banyak tantangan, tentu saja ada peluang juga. Peluangnya salah satu yang kita lihat adalah kaitannya mengenai potensi penurunan suku bunga di Amerika Serikat yang suku sekuritas prediksikan bisa mencapai 2 kali dari 3,75 ke 3,25, dan juga suku bunga di Indonesia juga potensi turun dari 4,75 ke 4,25, walaupun saat ini ada risiko currency ya, di mana rupiah sempat menyentuh area all time high-nya hampir menyentuh 17.000. Nah, pandangan Emir di kala banyak peluang seperti ini, apalagi pemerintah udah mulai mengurangi penerbitan SBN retail sehingga likuiditas itu sangat banyak, terutama di pasar saham dan obligasi.
kira-kira di tahun 2026 ini sektor yang menarik menurut Emir apa yang bisa diperhatikan oleh para retail di sepanjang tahun ini? Walaupun kita garis bawahi tadi banyak potensi crash ya, karena harga udah terlalu mahal dan juga ada beberapa uncertainty kaitannya mengenai MSCI dan regional. Silakan Emir. Oke, sektor yang bisa kita perhatikan ya. Aku sebenarnya suka dua sektor. Mhm, Yang pertama itu sektor komoditas. mhm. Komoditas akan menurut aku akan selalu strong. Pertama, tesis aku kira-kira gini. Kalau misalnya komoditas ya, pertama itu of course main drivernya akan dari China. Apa? Kemarin itu kan dari China. Hmm. Ya, jadi kemarin itu kan Ya bang, main drive-nya sorry. dari China, Mas Bert. Main Oh, driver China. ya Oke, oke. China, ya. Oke, Jadi oke. waktu itu Lanjut. kemarin kan sempat US itu mengambil alih kepemerintahan di Venezuela ya. Dimana Hmm. sebelumnya Venezuela kan udah jadi mitra dagang oil ke China itu cukup lama gitu. Dan menurut aku, kalau misalnya sekarang industri oilnya dijalankan oleh US, menurut aku volume tradingnya ini, volume dagangnya akan jauh lebih mengurang antara Venezuela dan China. Dimana belum Hmm. tentu ini bisa meet demand-nya China gitu kan. Jadi Oke. pilihannya apa untuk China? Yang pertama, dia bisa cari mitra dagang yang lain. Tapi kendalanya adalah belum tentu ada reserves-nya, gitu kan. Nggak Hmm. semua negara itu punya oil reserves yang cukup, dan dari situ pun masih perlu infrastruktur yang dikembangkan lagi kan. Jadi Ya. itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah China itu bisa ngambil alternatif dari oil, which is apa, yaitu Ya. batu bara. Menurut aku ini juga bisa jadi katalis untuk batu bara kalau misalnya oilnya kenapa-napa, kemungkinan besar China itu akan balik lagi ke batu bara sebagai penopang energi utamanya gitu. Jadi kita sebagai produsen batu bara terbesar di dunia juga kita bisa sangat-sangat terdampak ya secara positif gitu. Jadi untuk harga batu baranya pun sekarang belum bergerak cukup jauh ya, belum ada gimana-gimana yang signifikan banget. Jadi boleh Hmm. di-watch untuk harga batu bara dan demand China itu ke depannya seperti apa. Itu yang pertama menurut aku sektor yang menarik. Yang kedua Oke. itu ada di banking. Yang pertama, Oke. banking di third liner dan second liner itu kemarin kan ada peraturan tentang KBLI ya, KBLI 3 atau KPMI 2. KBMI, Yes, betul. KPMI 2. KBMI Hmm. 2 di mana yang perusahaan-perusahaan banking ini intinya terpaksa untuk right issue atau merger untuk memenuhi peraturan tersebut gitu kan. Ya. Jadinya ini bisa jadi katalis positif untuk banking-banking kecil, bisa di research sendiri ya teman-teman ya. Banking mana yang terdampak. Tapi other than that menurut aku juga even banking-banking untuk seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BNI itu juga udah bisa di-watch banget. Karena Hmm. balik lagi ke beberapa hari ini yang indeks kita volatilnya luar biasa nggak bersahabat ya. Apalagi Ya. di 2 hari pertama, di Selasa sama di hari Rabu gitu. Kayaknya juga kalau aku memposisikan diri aku sebagai asing ya, kayaknya aku deg-degan juga gitu. Sampai kapan kita bisa beli saham Konglo terus? Sampai kapan Ya. kita bisa beli saham yang valuasinya udah cukup inflated, dan kalau misalnya di tengah gejolak geopolitik kayak gini tuh crashnya bisa gila-gilaan gitu kan, karena mereka juga masuknya nggak dengan value yang kecil gitu kan. Jadi the only logical answer is menurut aku udah waktunya untuk rotasi back to fundamentals, which is yang pertama adalah banking blue chip kita gitu. Dimana itu udah sepi banget, dan sekarang hari ini juga naiknya udah lumayan juga ya. Coba kalau aku cek Ya. BCA 1%, Mandiri 3%, BRI 2,7, BNI 4%. Cakep. Wih, bagus ini BNI. Iya, jadi kalau Hmm. misalnya aku jadi asing, aku juga ya
Sepertinya the only thing that makes sense is ya balik lagi kita ke banking. Udah lama kita nggak sentuh, valuasinya menarik, dividennya bentar lagi, ya kan? Kalau misalnya ada apa-apa juga ya paling gimana sih kita bisa ya support lah gitu kan. Harganya juga Hmm. menurut aku downside-nya juga udah nggak banyak gitu. Kalau misalnya bankingnya crash tiba-tiba itu juga bisa dijadikan justru opportunity gitu untuk em, para investor asing ini untuk masuk secara skala besar ke saham-saham atau ke indeks kita secara menyeluruh gitu sih Mas Bernard. Oke, dan buat teman-teman sekalian nanti kita akan ada Q&A ya, tapi sebelumnya kita akan selesaikan talk dengan Emir terlebih dahulu. Nah, tadi Emir menyebutkan ada dua sektor yang cukup menarik. Yang pertama adalah komoditas, utama drivernya adalah China. Nah, kita lihat bagaimana China demand di tahun 2026, utama Emir mengedepankan sektor mining batu bara ya, tadi disebutkan. Dan yang kedua adalah banking. Bankingnya bukan hanya banking yang bank kecil, kaitannya mengenai aturan KBNI level 2, tetapi juga bank-bank buku 4 ya, bank-bank blue chips seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI yang saat ini valuasi udah cukup murah dan asing udah mulai masuk hari ini. Nah, kalau topik pilihan saham nih, kalau untuk saat ini dari Emir di sektor komoditas apa dan di sektor bank kecil dan juga bank besar apa nih topik dari Emir? Silakan. Semua Oke, disclaimer on ya. Do your own research. Ini hanya pandangan dari Pak Bro Emir aja. iya, semuanya disclaimer on, bukan ajakan beli jual ya. Ini cuman menurut aku aja dari atas kepala aku ya, kalau misalnya yang paling menarik untuk sekarang. Kalau untuk dari komoditas, pertama aku itu paling suka ya, aku paling suka Saratoga sebenarnya. Dan tapi sekarang pun aku belum punya barang ya, aku belum beli atau apa gitu. Kenapa Saratoga? Menurut aku grup Thohir ini udah cukup oke jalannya. Ya kan kita pertama kita lihat dari contohnya kayak Adaro, kemarin Adaro itu naiknya udah sempat kenceng. Sekarang udah 30 hari ini flat ya. Adaro jagoan aku ADMR walaupun udah nggak punya barang gitu kan, udah masuk dari 1.500-an. Tapi waktu itu trimming juga karena nggak nyaman sama kondisi geopolitik. Akhirnya full keluar waktu itu di 1.700 atau 1.800 gitu. Lalu ada juga MBMA gitu kan, MBMA dan MDKA kawan-kawannya. Semuanya ini geraknya udah oke dan menurut aku upside-nya juga masih banyak. Jadi ini semua kan ada di portfolio Saratoga ya. Jadi menurut aku Saratoga juga belum banyak yang lirik gitu. Dan kalau aku perhatikan belakangan ini volumenya udah mulai keluar dan dari sisi sellernya ini nggak begitu kuat. Jadi ya sisi bayarnya kalau teman-teman lihat ya volume-volume hijaunya ini nggak direspon sama volume-volume merah yang equally gede gitu. Dan kalau aku lihat dari kemarin sih broksumnya yang beliin BB gitu kan, which is itu kebanyakan adalah broker institusional gitu. Jadi sepi retail itu yang paling penting. Lalu volumenya udah muncul juga, price actionnya oke. Menurut aku karena komoditas in general juga masih sangat-sangat bullish. Aku juga lagi lirik banget ya untuk Saratoga ini dan ya em, lagi nyari-nyari juga harga yang bagus untuk masuk berapa gitu. Lalu untuk banking ya, untuk banking topics aku mungkin ya, sebenarnya aku belum lihat. Aku lihat dulu deh. BBNI, wih bagus sekali BBRI. Oke, BCA Mandiri. Oke, sekilas nih kalau dari price action, menurut aku best bet adalah di BRI dan BBNI. Dan aku juga tadi udah lihat broksumnya, menurut aku dua ini pun yang paling oke. Volumenya juga udah mulai keluar, udah mulai breakout. Semoga bisa sustain ya untuk uptrendnya karena memang udah lama banget saham-saham banking blue chip kita ini nggak jalan. Dan aku juga bakal sangat happy kalau misalnya saham-saham blue chip kita jalan lagi karena blue chip yang sekarang bukan seperti blue chip yang dulu ya. Blue chip yang dulu naiknya setiap hari 1%, 1%. Kalau lagi oke banget mungkin bisa 3%. Blue chip sekarang itu bisa naiknya
5% itu udah ya oke lah teman-teman. Itu udah cukup Ya. normal ya. Kalau aku ngelihatnya sendiri belakangan ini naik 5% 3% itu udah cukup sering gitu. Dan dari sisi bid offernya pun kalau dulu-dulu BCA aja tuh minimal banget satu tick 100.000 lot. Coba kalau kita lihat sekarang BBCA. Ya. Nah, BBCA sekarang rata-rata ada 20.000 lot, 40.000 lot, 50.000 lot. Jadi jauh lebih enteng kalau misalnya asingnya memang udah konsisten inflow dan mereka memang udah lapar gitu untuk beliin barang-barang banking kita. Jadi untuk banking pun aku sangat-sangat bullish dan mungkin itu yang bisa aku bilang ya untuk sekarang. Oke, dan kalau untuk komunitas aku juga setuju banget nih sama Emir bahwa memang batu bara ini akan menjadi salah satu mover ya ke depannya karena harganya cukup lagged jika dibandingkan dengan harga komoditas nikel yang udah mulai rebound ke kisaran 17.000 USD per ton. Kemudian emas, dan waktu itu saya juga sempat menyampaikan bahwa my favorite waktu itu adalah Indi, dan dia baru Hmm, aja breakout di area 2850. Nah, kalau selain batu bara nih aku juga suka emas nih. Grupnya Tohir aku juga lagi suka banget nih. ya Terutama saya sampaikan juga waktu ketika Ajilah bareng Om Ben kemarin nih. Karena kenapa? Karena yang pertama, copper harganya all time high selain emas. Dan karena adanya geopolitical condition di Venezuela dan juga Iran nih yang panas-panasnya, emas ini bisa menjadi safe haven. Nah, oleh karena itu MDK ini menurut aku yang baru breakout di kisaran area 2800 ini cukup menarik nih. Tinggal cari area entry untuk MDKA dan juga emas karena MDK sama emas ini paling lagged nih dibandingkan Archie dan lain-lain yang larinya udah gila-gilaan. Emas tadi juga mencoba breakout 5850 kemarin, tapi dia masih gagal. Nanti kita lihat apakah dia kuat di area 5850. Kalau banking, Emir, aku juga suka karena dia bisa jadi hedging portofolio kita biar nggak terlalu agresif semuanya. betul. Karena dividennya kan gede kan, Emir? Betul, 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 betul. Tapi aku penasaran kalau dari Mas Bernard sendiri nih sebenarnya main juga nggak grup-grup Konglo gitu Mas Bernard? Main lah. Main ya? Kalau main lah. Kalau nggak main, ya ketinggalan sayang. Dan diversifikasi lah beberapa Konglo. Cuma aku Konglo Oke. yang terakhir, yang di grup Tohir, mungkin aku agak telat ya baru masuk Ya. di minggu ini, di grup Tohir. Karena aku baru kelihatan breakout, habis breakout baru, wah, ini MDKA, ini anaknya emas, baru mau lari. Ini kayaknya memang grup Saratoga atau grup Tohir yang perlu diperhatikan. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi Q&A dari teman-teman sekalian. Tolong tanyanya di Q&A ya. Di sini kita akan bahas supaya nggak ketutup di Q&A ya guys ya. Dari Aime Jaslyn, step by step dalam pemilihan saham dan mencari conviction ala Kak Emir. Ini gimana? Step by step ya dalam pemilihan saham. Wah, kalau step by step ini bisa berhari-hari aku ngobrolnya ya. Mungkin aku dari cara screeningnya gitu kali ya. Kalau dari cara screening itu aku biasanya pakai third party app namanya NeoBDM, bisa dicek di neobdm.tech. Itu service yang berbayar tapi sangat-sangat murah. Kalau nggak salah 1 tahun 200.000 gitu kan. Jadi Wah, murah banget. itu ownernya juga I don't think dia cari profit dari situ, itu beneran cuman apa namanya passion project gitu ya kelihatannya ya, dan itu juga yang sehari-hari aku pakai. Jadi apa yang aku lihat dari situ, pertama dari market summary itu gunanya untuk dari 800 atau 900 saham yang kita punya, itu aku liatin satu-satu apa namanya dia itu akumulasi dari turnovernya setiap hari itu berapa gitu. Dan aku cari saham-saham yang lagi rame diakumulasi, yang liquid gitu kan. Dan dari situ aku juga ngeliatin transaksinya seperti apa. Jadi kalau misalnya di NeoBDM ini kita bisa lihat apa namanya transaction summary namanya. Dan dari situ bisa diklasifikasiin tuh. Ada foreign, ada retail, ada institusi, sama ada broker-broker zombie gitu. Jadi yang biasanya aku cari adalah ketika foreignnya keluarnya banyak, ketika retailnya keluar banyak, dan yang makanin barangnya adalah antara foreign atau institusi gitu. Jadi itu salah satu tanda menurut aku yang sahamnya ini punya akan banyak potensi untuk
melanjutkan kenaikannya atau breakout lagi gitu. Tapi di situ juga aku selalu sambil connecting the dots ya. Contohnya kayak Hmm. sekarang kan yang tadi aku bilang aku lagi bullish sama banking sama commodities gitu. Aku pikir-pikir juga, oh oke, sahamnya ini akumulasinya bagus, tapi saham saham ini tuh ada di sektor yang lagi oke apa enggak sih gitu. Flow-nya ada apa enggak setiap hari tuh kalau misalnya aku liatin top gainer, top volume gitu kan. Itu tuh adanya top volume dan top gainer ini di saham apa aja, di sektor apa aja, apa makro-makro penggerak dari sektor-sektor tersebut gitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang menggerakkan atau misalnya sahamnya sepi, sebagus apapun akumulasinya tetap aku skip. Karena yang paling penting adalah sebenarnya money flow-nya kemana. Dan money flow ini adalah yang menentukan apa? Ya balik lagi ke fundamental, ke makro, komoditas gitu kan contohnya. Kayak harga-harga komoditas itu adalah yang menggerakkan turnover di IHSG paling ramenya di mana. Atau contohnya ada lagi corporate action gitu kan. Bisa juga corporate action itu driving money flow. Jadi Ya, mungkin ya, ya, dari ya. situ. Dan yang terakhir mungkin untuk apa namanya untuk conviction ya. Untuk conviction itu harus semakin banyak hal-hal yang align. Mulai dari proxum, money flow, technical, volume, bid offer, itu semuanya harus align. Semakin banyak yang align, semakin besar conviction aku. Kalau misalnya cuman broksumnya bagus tapi nggak ada flow-nya, bit offer-nya jelek, ya aku biasa-biasa aja, biasanya aku skip tetap. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, jadi semuanya ini ada di aplikasi Neo BDM ya. Cara subscribe-nya gimana sih, Emir? Cara subscribe-nya gampang banget ya, tinggal ke neobdm.tech. Habis itu nanti dia bisa pakai QRIS atau bisa transfer juga, terserah. Biasanya Oh, sih aku langsung subscribe yang paling banyak aja gitu, paling kalau nggak salah kayak setahun gitu kan. Setahun juga 200.000 itu menurut aku sangat-sangat worth it untuk mendapatkan data-data tersebut. oke. Jadi dari Neo BDM kita bisa lihat kaitannya mengenai flow, kemudian broker summary segala macam. Jadi Emir itu nggak cuma lihat saham ini secara fundamental bagus, tapi harus didukung sama flow ya. Intinya seperti itu. Betul. Baru nanti ada conviction. Oke, selanjutnya saya akan tanya ke Q&A. Emir mau pilih? Bisa lihat Q&A nggak? Mas Bernard aja nggak apa-apa. Silakan. Oke, ini salah satu saham yang kita bahas, yaitu Bumi. Bumi mengenai extreme return MSCI di Februari ini harus dijaga dari harga berapa, Kak? Tidak boleh lebih dari harga berapa. Mungkin kalau ini terlalu teknis, nanti kita ganti. Apakah Bumi saat ini masih cukup menarik atau enggak untuk kita entry kalau di titik saat ini? Oke, Buat yang sebenarnya FOMO-FOMO ini. kemarin kemarin itu kan aku juga lagi pelajarin kriteria spesifiknya MSCI inclusion itu apa mengenai excess return gitu kan. Dan Mm-mm. yang aku temuin waktu itu tuh masih abu-abu ya, sebenarnya belum nggak ada satu peraturan atau mungkin aku yang belum nemu ya, satu peraturan yang mengatakan bahwa satu saham ini nggak boleh naik lebih dari 100% dalam jangka waktu X bulan gitu misalnya. Tapi yang aku dengar-dengar dari teman-teman juga yang kerja di sekuritas adalah Bumi ini kalau misalnya melebihi harga 480 ya, itu ada potensi dia akan di-flag oleh MSCI dan juga itu akan membatalkan inclusion-nya gitu. Tapi ya itu harus di-verify lagi, harus di-double check lagi apakah betul atau enggak. Dan untuk prospek saham Bumi ke depannya aku masih suka ya, karena yang pertama dia masih punya batu baranya gitu kan. Yang kedua menurut aku dengan penurunan Bumi yang lumayan banyak harusnya sebenarnya itu ketika dia udah di deket-deket 500 aku udah nggak suka ya, karena udah terlalu banyak yang ngomongin pertama, dan forennya itu dia tektok terus AK-nya ya kalau nggak salah ya, apa BK-nya gitu, dia tektok terus, dia sehari jual sehari beli, sehari jual sehari beli, jadi cuman nggak ada akumulasi yang konsisten gitu loh. Jadi menurut aku Ya, waktu itu Bumi juga udah kurang enak, tapi sekarang dengan penurunan Bumi yang lumayan juga ya, high-nya ini kan di 480. ya. Sekarang itu udah turun ke 410. Jadi penurunannya udah sekitar 15%-an. Menurut aku kalau Bumi ya, Bumi kalau misalnya dia bisa turun lagi sampai
mungkin di level-level 380, 360 mungkin aku udah mulai suka lagi ya. Tapi untuk sekarang aku belum terlalu oke ya, karena belum nemu juga momentumnya. Sekarang Broxum terakhir sellernya full asing, YUBK gitu kan, YU-nya juga gede. Mungkin ini cengdong ya untuk YU ya, ada kemungkinan. Mm-mm. Cuma ya untuk Bumi belum gimana-gimana banget, buyernya juga masih cukup rame retailnya. Dan secara struktur di chartnya belum juga ada menandakan dia akan reversal ya. Jadi untuk Bumi Ya. sekarang aku masih wait and see dulu. Masih weak ya, masih belum ada buying power untuk bumi. Tapi Ya. di sini kita bisa lihat salah satu moving average krusialnya di MA20 ada di area 398. Dan ini titik breakout di base sebelumnya ya. Dan kalau batu bara nih, aku ada dua andalan nih Emir. Ada Indi yang baru breakout di 2850. Tapi karena dia ada story kaitannya mengenai emas juga yang akan diproduksi di ketiga tahun 2026 ini, dan juga RMKE. RMKE ini adalah Coal Infrastructure di Sumatera Selatan. Ada jalan kurang lebih 30 kilo, kereta api, rel, stasiun angkut, stasiun tuang 100 kilo, kemudian ada port juga, yang mana di Sumatera Selatan itu harus lewat jalan di RMKE. Kita sambungan lagi ke Emir, dia lagi terputus nih. Kita akan bahas pertanyaan selanjutnya bareng Emir. Oke, saya chat beliau dulu untuk request sambil saya pilih pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang bisa menarik adalah kaitannya mengenai grup Thohir nih. Nah, memang tadi Emir udah menyampaikan ya grupnya Saratoga, grupnya Thohir ini cukup menarik sekali dikarenakan adanya kelihatan aktivitas akumulasi di situ mulai dari saham-saham Adaro, ADI, dan juga saham-saham di grup Merdeka ya. Dan tadi saya udah bahas grup Merdeka, dan untuk ADI sendiri, dia juga baru aja breakout dari area 7.420, bisa perhatikan area tersebut sebelum nanti resistance harga di 7.750. Tapi basically saat ini flow ke saham Boy Thohir itu cukup besar. Nah ini saya lagi ke Emir lagi nih. Dia belum request, oh udah, baru aja. Kayak sinyalnya jelek tadi dia. Halo Emir. Hello, hello, sorry. Tiba-tiba HP aku overheat tadi, mati mendadak. Oh, oke, 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 oke. Nah, tadi kan kalau saya kan lebih bahasnya secara fundamental dan juga mungkin technical ya. Ini yang Siap. menarik ilmu yang dimiliki Emir ini yang aku harus belajar itu mengenai money flow. Hmm, Kira-kira gimana nih, Emir? Aku pengen belajar juga cara baca money flow ala Kak Emir. Ini pertanyaan dari FRDY SPTDI. oke. Cara baca money flow ya. Sekarang mungkin kita harus pahami dulu money flow itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi money flow ini adalah simpelnya money flow itu adalah aliran duit, di mana duit-duit ini adalah kebanyakan duit institusi yang pertama, yang kedua duit foreign. Di mana kedua pihak ini tuh seringkali punya informasi yang lebih jauh lebih banyak dibandingkan kita-kita para retail ini gitu. Jadi kalau untuk dari money flow-nya sendiri, gimana cara kita bacanya? Yang pertama adalah kita harus paham makro ya, kita harus paham makro dulu. Sekarang itu apa yang paling menarik untuk investor-investor dan juga fund-fund besar gitu. Kalau misalnya yang paling menarik adalah komoditas ya sudah pasti flow-nya ke komoditas. Dan yang sekarang adalah kalau kita lihat ya pasti itu top 10 volume atau top 10 gainer di IHSG itu udah pasti didominasi sama saham-saham komoditas. Jadi kalau misalnya kita mau cari cara untuk baca money flow, kita harus paham dulu apa yang menggerakkan aliran duit. Dan kalau misalnya sekarang misalnya lagi di komoditas, selanjutnya apa gitu kan.
Kita harus pahami itu. Dan untuk memahaminya, yang pertama, kalau misalnya nggak ngerti makro juga bisa sebenarnya baca money flow gimana caranya dengan tracking mereka-mereka ini lagi ngapain. Maksudnya smart money-nya sama foreign-nya itu lagi pada ngapain, lagi pada beli apa aja. Dan tugas kita adalah untuk nge-track pergerakan mereka dan untuk connect the dots juga ya. Misalnya kalau misalnya aku ngelihat di MDKA bagus nih. Oke. Terus tiba-tiba di NCKL bagus juga ternyata. Habis itu ternyata di Harta bagus. Archie bagus juga gitu. Oke, jadi sekarang kita punya gambaran kan. Oke, kenapa tiba-tiba semua asing ini serentak belinya di saham-saham komoditas khususnya emas dan juga apa namanya? Copper, nikel gitu. Dan dari situ aja udah ketahuan bahwa memang pergerakan aliran duitnya itu yang paling deras ya lagi di situ gitu. Jadi mungkin untuk baca money flow kita harus rajin ya. Kita harus rajin Iya. melihat data, melihat Broksum. Data-data di IDX itu sebenarnya sangat spesial karena nggak semua bursa di dunia ini menyajikan data tersebut. Dimana kalau kita bisa baca data-datanya sebenarnya itu udah tertera sangat jelas orang-orang eh, pausnya lah ya bahasanya ya. Paus-pausnya itu lagi main di laut mana gitu loh. Kalau udah ketemu pausnya lagi main di laut mana, kita tinggal ikutan ke laut tersebut gitu. Oke. Nah, Emir nih, kita kan pengen tahu nih secara lebih mendetail mengenai money flow ini. Kedepannya Emir ada rencana nggak untuk bikin kelas atau kira-kira teman-teman di sini bisa belajar gimana nih? Maksud saya juga mau belajar nih Emir untuk baca money flow. Iya, untuk Gimana aku nih? sendiri aku kan bareng Cak Investment Club ya. Jadi aku itu sebenarnya ada rencana untuk buka kelas itu tapi Mm-mm. masih di Februari. Untuk sekarang masih bisa join waitlistnya dulu. Tapi aku ingin disclaimer, ini bukan kelas yang teman-teman bisa join dan expect langsung cuan kotos-kotos, langsung tiba-tiba jadi orang kaya gitu, enggak ya. Iya, iya. Menurut aku semua itu ada prosesnya dan kalau Mm-mm. teman-teman belum willing untuk menjalani prosesnya, menurut aku juga nggak akan kemana-mana, sama aja bohong gitu. Menurut aku dengan Mm. adanya kelas aku ini mungkin aku bisa mempercepat proses seseorang, udah gitu aja. Bukannya menjadi suatu katalis yang tadinya bener-bener nol banget tiba-tiba jadi langsung hebat gitu, enggak. Jadi aku nggak mau jual Mm-mm. mimpi juga gitu kan. Jadinya Oke. ya aku realistik juga, belum tentu masuk kelas aku itu langsung cuan kotos-kotos, tapi aku Ya. pengen ngajarin prinsip-prinsip apa aja yang udah aku pelajarin dengan jatuh berkali-kali dan bangun berkali-kali juga gitu. Yes. Wah, luar biasa Emir. Sekarang gantian nih, aku mau berguru sama Emir nih. Pokoknya aku ntar kabarin loh Emir ya kapan. Aku pengen ikut kelas kamu juga nih Oke, mengenai siap money flow. Mas Karena Wer. ini saat ini kita harus penting banget nih baca flow supaya kita nggak kena prank atau kita biar bisa disiplin kalau tiba-tiba money flow-nya balik arah Iya, seperti iya, iya. itu. Dan sekali lagi hari ini semuanya disclaimer on, ini bersifat edukasi dan informasi sehingga tentu saja keputusan jual beli ada di tangan nasabah. Jangan lupa follow Instagramnya Emir dan Cak Investment Club. Nanti di bulan Februari ada kelas dan nanti di post ya Emir ya di info aku juga ya. Aku juga beneran mau join nih, mau belajar. Siap Mas Wer. Ya. Siap. Oke, sekali lagi thank you Emir buat malam hari ini dan sukses terus. Happy kamu bisa menjadi edukator di Capital Market juga. Siap, Bye thank you so bye. much Mas Wer udah diundang dan thank you juga teman-teman udah datang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Selalu hati-hati ya, jangan sampai cuan kemarin-kemarin ditelan market lagi dan semoga portonya grow terus di 2026. Thank you semuanya. Amin. Terima kasih banyak Emir. Bye Thank you Mas Wer. bye. Yo. Ya, bye.